Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kita memasuki segmen Newsline Trending Topic. Kira-kira apa nih topik yang sedang ramai dicari dan diperbincangkan? Ini sudah ada hintnya ya. Ini adalah foto dari sosok Hasan Nasbi, Kepala Kantor Kepresidenan yang baru saja menyatakan diri untuk mundur. Ini menjadi salah satu trending topik kita untuk hari ini ya. Untuk pencarian mencapai 20.000 pencarian, pemirsa. Ini kemarin aja udah banyak loh pembahasannya karena kan tiba-tiba ada rilis begitu kan terkait dengan mundurnya Hasan Nasbi. Dan pemirsa, langsung saja kita bahas dalam Newsline Trending Topic berikut ini. Membahas trending topik kali ini, pemirsa, ini terkait dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO yang kita kenal Hasan Nasbi, yang kemarin nih pemirsa cukup menggemparkan media sosial karena mengumumkan pengunduran dirinya nih. Ya, pengumuman pengunduran diri Hasan Nasbi disampaikan melalui sebuah unggahan video di Instagram @totalpolitik. Ini videonya yang sedang kami putarkan untuk Anda pemirsa. Jadi dalam video ini ceritanya Hasan menyebutkan bahwa pada Senin 21 April 2025 merupakan hari terakhirnya beraktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, pemirsa, di hari itu juga ia menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkan kepada Presiden melalui dua orang yang disebut sebagai sahabat baik, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Nah, pemirsa nih yang menarik dalam narasinya, kalau Hasan menyebut ada sesuatu yang tidak bisa diatasi dan di luar kemampuannya. Ia juga menyebut kalau dirinya harus tahu diri. Untuk itu, dia secara matang mengambil keputusan untuk mundur dari Kepala PCO. Ya, dan Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa keputusan pengunduran dirinya ini bukan secara tiba-tiba ataupun bukan emosional, melainkan jalan terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Nah, dalam video ini juga pemirsa, Hasan Nasbi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Hasan Nasbi juga minta maaf ya minta maaf kalau selama ini ia memberikan pelayanan kepada Presiden yang masih jauh dari yang diharapkan. Kita simak ya selengkapnya pernyataan dari Hasan Nasbi berikut ini. Bermain di lapangan. 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Tapi Sal, dengar-dengar katanya Presiden Prabowo ini belum menandatangani ya untuk surat pengunduran diri dari Hasan Nasbi ini nih pemirsa. Memang sebelumnya pemirsa untuk Hasan Nasbi resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo ini pada 21 Oktober 2024 ini tahun lalu untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ya, lembaga tersebut ini dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan juga informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu. Semasa
Semasa menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi sempat menjadi sorotan usai memberikan tanggapan terkait dengan teror kepala babi kepada seorang jurnalis, dan juga pernyataannya ini menjadi sorotan dari masyarakat luas. Sorotannya ini lebih ke menyayangkan mengapa sosok dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini menanggapinya mungkin dinilai oleh sejumlah pihak kurang berempati dan sebagainya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga menyebut ucapan Hasan Nasbi tersebut teledor. Jadi pemirsa, Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai konsultan politik dan pendiri lembaga survei Cyrus Network yang sudah berdiri sejak 2010 dan bergerak di bidang urusan publik, riset, analisis, dan konsultasi politik, keterlibatan sosial, penghitungan suara cepat dan real count, pengelolaan media digital, serta kampanye digital. Kalau Anda ingat ya pemirsa, pada Pilpres 2024 lalu, ia sempat menjadi juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan setelah kemenangan pasangan Prabowo Gibran, ia ditunjuk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Jokowi, yang mana lembaga ini dibentuk saat masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu adalah kiprah ya dari Hasan Nasbi, bagaimana ia sebelumnya berkarir sampai bisa menduduki jabatan yang bisa dibilang ini cukup krusial juga ya, menjadi juru bicara dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, tapi seperti tadi Jessica sebutkan ya, bahwa ternyata soal pengunduran diri Hasan Nasbi ini diketahui memang sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi per siang hari ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kabarnya belum menandatangani persetujuan pengunduran diri Hasan Nasbi. Karena alasannya kalau seperti disampaikan oleh pihak istana, ini Presiden ingin mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi Presiden Prabowo masih melihat dulu ya apa sih alasan-alasan ia mundur. Tapi kalau sudah dipaparkan dalam video yang diupload kemarin, karena dia merasa ada yang tidak bisa dia atasi kembali dan sejumlah alasan lainnya. Tapi kita akan nantikan update-nya dari istana akan seperti apa kira-kira. Dan sekarang yang banyak menjadi pertanyaan, kira-kira siapa nanti sosok penggantinya? Iya, sosok penggantinya siapa, kemudian juga apakah ini akan berdampak pada struktur kabinet lebih luas lagi. Nah, ini kita akan tanyakan langsung apakah sudah ada informasi tentang pengganti Hasan Nasbi ini yang akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala PCO. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Widya Prabowo dari Istana Negara. Selamat siang, Bobby. Bagaimana tanggapan dari Presiden soal surat pengunduran diri Hasan Nasbi? Sudah diteken atau belum siang ini? Ya, selamat siang Marsha dan Jessica dan pemirsa. Benar bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menaikkan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Hal ini pun diungkapkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi pada wawancaranya di DPR pada siang tadi, bahwa Pras menyebut surat pengunduran diri Hasan telah diserahkan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo. Namun Presiden Prabowo belum menaikkan karena Presiden hendak mempelajari lebih lanjut. Pras tidak menyampaikan lebih lanjut kapan Presiden akan menaikkan surat tersebut. Namun Pras menilai ada banyak hal yang hendak dipelajari oleh Prabowo. Namun Pras juga menduga atau membaca adanya dugaan bahwa Presiden membantah atau menolak permohonan mundurnya Hasan sebagai Kepala PCO. Dan hal ini pun sudah juga diungkapkan oleh Pras pada malam hari lalu, di mana Pras juga menyebut bahwa surat ini pun diserahkan pada Prabowo beberapa waktu lalu, di mana Hasan menyebut surat telah diserahkan kepada Mensesnek dan Seskap pada 21 April lalu. Artinya ada 9 hari terhitung dari 22 April hingga saat ini Presiden Prabowo masih mendalami surat dari Hasan Nasbi atau surat pengunduran Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Marcel dan Jessica. Kalau informasi di istana yang beredar, kira-kira siapa yang akan menjadi penggantinya? Ya, untuk informasi di istana kita juga masih menunggu siapa sosok yang akan menjadi pengganti dari Hasan. Namun persoalan ini telah menuai polemik atau respon di tengah-tengah partai politik. Ada sejumlah partai politik yang sudah mulai merespon mengenai pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Seperti Partai Gerindra melalui Ketua DPP-nya Dede Ansar menyebut bahwa sosok Kepala PCO ke depan haruslah orang yang memiliki rasa simpati dan empati
komunikasi dan orang tersebut mampu memberikan komunikasi yang tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Selain Gerindra, ada Partai Golkar melalui sekjennya yaitu Sarmuji menyebut bahwa sosok kriteria kepala PSO ke depan ialah orang yang dekat dengan Presiden Prabowo dan melekat dengan Presiden Prabowo baik dalam kegiatan-kegiatan rapat ataupun kegiatan di luar istana. Selain Partai Golkar, ada juga Partai Demokrat yang melalui juru bicaranya Herzaki menyebut bahwa sosok tersebut adalah dekat dengan Presiden Prabowo. Marcel. Baik, kita akan nantikan informasi langsung dari Istana kan seperti apa, siapa yang menjadi pengganti dari Hasan Nasbi nantinya. Terima kasih Kautsar Widaya Prabowo atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.